Kalau misal udah ngerasain yang namanya HS gitu, 3 hari aja nggak HS tuh udah pusing. Kan tadi gue bilang udah jenuh banget, udah kayak udahlah. Itu udah bener-bener gak ada kepikiran ke situ bang. Tapi sering colai. Pernah sih. Kalau lagi ngewong gitu sama istri paling suka kayak apa? Jadi gini bang, udah jadi pengen nih bang, istri tidur, kanan kiri dibuang, gini bang. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang katanya tidak terlalu tampan, tapi bisa bikin kamu nyaman. Bahkan mantan kamu aja lewat. Berani coba? Datang ke sini cerita, ya kan? Jadi malam ini saya kehadiran seorang narasumber. Dia profesinya itu Angelo. Kalau teman-teman nggak tahu, Angelo itu singkatan dari antar jemput. Nah, itu ya, tahu kan ya. Jadi Angelo ini adalah profesi yang jarang orang tahu. Tapi sebenarnya di sini bisa menghasilkan uang yang lumayan banyak, bisa dapat nganu-nganu gratis juga, ya. Jadi biar teman-teman nggak penasaran, kita sambut aja narasumbernya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Bang Tama. Siap. Wah, Bang Andi. Bang Tama ini postur badannya tinggi ya. Tingginya mungkin ada sekitar 175. 176. 176 malah ya. Berarti sekitar 16 cm. Dari? Banyak. Iya kan? Adalah 16 cm pernah diukur belum? Pernah. Pernah. 15,5. 5. Wah, yang postur tubuh begini nih biasanya jadi idaman, Bang. Siap, Iya, betul. karena sekarang nih cewek-cewek udah paham nih. Dia kalau mau nebak ukuran pasti dari tinggi badan. Bukan dari jempol. Mitos itu sebenarnya. Soalnya jempol saya aja gede nih, jempol kaki. Aslinya? Kecil. Gitu bang. Oke, jadi Bang Tama ini profesinya sebagai Angelo lah ya. Bisa dibilang begitu ya. Bisa. Antara jemput LC yang Betul. pulang malam, berarti kan jamnya beda nih sama orang-orang normal biasa nih. Aktifnya di malam hari. Betul kan ya. Jadi gimana sih kok Bang Tama bisa terjun di dunia itu Bang? Bang Tama langsung cerita aja ya. Oke, siap Oke, bang. silakan Bang. Mungkin cerita sebelum terjun dulu kali bang ya. Boleh. Gue itu kerja di suatu perusahaan restoran Filipin. Oke. Awal mulanya gue kerja di restoran Filipin. Gue itu sering dapet shift sore. Shift sore. Shift sore itu dari jam 2 sampai jam 9 sampai closing. Oke. Restoran itu rame banget bang Andi. Mungkin awal-awal rame, gue capek. Pulang jam 9, closing 2 jam buat beres-beres. Restorannya gede tuh. Rame banget. Sampai closing, sampai jam 11. 2 jam dari tutup, sampai bener-bener beres, sampai tutup digembok. Jadi gue itu ada 3 sampai 5 tim. Oke. Yang satu, asisten, head cook. Yang cooknya Filipin, dia asisten head cook. CS gue tuh. Kalau gue jadi kasir, yang satu lagi main di waiters. Oke, waiter. Nah, dari kejadian itu, karena abis kecapean kita kerja, jadilah ada teman yang ngajakin, ayo karaokean yuk. Oke. Karaokean lah di salah satu tempat di Jakarta, ternama. Karaokean itu kalau nggak ada LC, kayak sayur nggak ada garam, Bang. Bener, kayak kita pakai baju tapi Enak dong. kan nggak komplit ya kan? Aneh kayaknya ya. Tapi enakan biar ada sedikit pergerakan, Bang. Betul, betul. Oke, kita balik lagi karaoke nih. Nyawa LC. Datanglah LC-nya. Cakep banget, Bang. Awalnya gue nggak pernah nih. Nggak pernah ikut mereka karaoke. Karena udah deket banget sama mereka, diajak. Oke lah, ikut. Ikut karaoke. Karaoke pertama kali. Ngelihat LC, ngelihat keadaan. Ternyata enak banget, Bang. Karaoke ada LC-nya. Itu LC-nya kita boleh. Mungkin kebetulan teman gue yang bayar. Oke. Jadi gue cuma ngikut doang, diajak.
Gue bilang kok bisa nih, gue nyoba lah. Nggak ada nolak, dia nggak nolak, diem aja gue. Aman tuh, sambil nyanyi. Gue liat, wah oke juga nih. Ada sedikit perasaan, oke nih, asik nih kalau main. Oh, udah Kepikiran ke sana. Mungkin karena baru juga ya, jadi asik juga ternyata karaoke sambil nyewa LC. Oke, pertama kali karaoke di situ wah enak nih, 2 jam. Selesai jam 1-an lewat tuh. Kenalan juga tuh sama mereka. Tapi ternyata dia nggak mau kita ajak untuk jalan. Dia masih sebatas kerja. Oke. Nggak bisa, Mas. Gue di sini kerja gitu. Kalau mau di tempat kerja, oke lah. Tapi boleh minta nomor HP-nya. Gue minta tuh nomor kontaknya. Karena gue lumayan ganteng juga sebenarnya bang. Iya, percaya. Cuma gue nggak berani cerita begini, nggak pakai topeng kan. Iya sih. Badan gede, dia kayak ngeliat gue juga oke. Kasihlah nomornya. Temen gue sampai kaget, kok lu dapet nomornya? Ya usahalah, ya kan? Dapet nomornya. Jadi gue yang kerajinan dan pengen karaokean tersebut. Setiap pulang malam, closing restoran, pasti gue ngajakin karaoke. Karena gue udah resep banget bang sama dia nih. Singkat cerita gue deket sama dia, ketemu dan dia kayaknya suka juga nih. Makin lanjut nih, oke lah. Hubungan status. Bukan tanpa status, gue pacaran sama dia nih. Oh pacaran. Pacaran sama dia nih. Oke. Karena pikiran gue, cobalah kalau gue pacaran gue bisa gratis nih, gak usah bayar nih. Ya kan? Benar, pada saat itu, deket, dia juga sama gue bang. Ngelihat badan gue gede, tampang juga oke. Ya udahlah, dari situ deket, langsung ngajakin bang. Kita sebagai cowok kan pasti seneng kan ya, seneng banget, oke lah. Langsung main bang di situ. Di mana nih? Ada saya kasih tuh tempatnya sih, kita nyewa. Bukan di tempat karaoke-nya. Enggak, kan udah deket, udah pacaran. Oke. Udah pacaran, dia bisa kita pulang nih kalau dia udah selesai dinas. Malam jam 3. Itu gue tungguin bang. Ya udah karena udah pacaran, gue tungguin. Oke lah, gue suatu ini pertama kali sama dia gue langsung. Enak banget bang, maksudnya enak itu, ini enak banget bang. Ya mungkin udah sama-sama suka kali bang ya. Tapi gue sukanya karena emang gue pengen gratis nih dapetin sesuatu dari dia lah. Dan gue di situ pengen banget bang. Apa namanya, awal mula ya kan bang. Set, dia langsung SP bang. SP, oke. Penuh kali ya. Semua sampai nyentuh ke bang. Buat gua gitu bang. Gua mainin toketnya bang. Gede banget bang toketnya. Bang, makin puncak tuh dia tuh. Sakingnya, bang dituntun gua bang. Yuk sini gitu ya. Dituntun. Itu kalau orang nggak bisa nahan bang, langsung keluar bang. Tunggu kuat, gua tahan tuh. Wih, dia yang jadinya kayak dia yang ngatur bang, ngatur semua. Gue ngikut aja kan, kayak dia keluar juga nih bang. Di mana? Belum berani bang, di dalam bang. Enggak pakai safety nih? Enggak bang, langsung bang. Gokil sih bang, ya harusnya pakai sih. Tapi udah saking gimana ya? Udah gak tahan. Udah gak tahan. Dia juga karena sakingnya sempat bilang di awal, nggak usah pakai apa ya, aku aman kok. Aku aman kok. Apa yang dia rasain sebenarnya bang? Terlihat. Benar. Jadi ada perbedaan katanya, memakai sama tidak. Oh gitu. Iya. Tapi kata dia aman kok aku. Oke lah kalau aman mungkin dia pakai apa gitu ya biar aman. Tapi tetap gua nggak mau di dalam, tetap di luar. Setelah sebentar dia bilang punya bengkok sedikit ya. Iya dong. Jadi bengkok bang. Bengkok. Serius ini? Kemana bengkok? Ke kiri.
jari gue mana yang bengkok? Iya, ini nih bengkok jari gue, bener bang, serius. Ke kiri. Ke kiri gitu, jadi kayak bentuk L. Enggak juga, pas ujungnya aja. Ujungnya aja. Bukan bentuk L juga, pas ujungnya sedikit. Oh, jadi kayak gini nih. Nah, itu serius itu bang. Dari situ dia makin suka sama gua, ketahuan makin karena dia. Oke. Udah nih. Di saat itu juga, selang 30 menit, sejam, ngajar lagi bang. Kalau cewek mungkin bisa kali, kalau cowok kan. Ya, butuh waktu ya. Iya bang. Mungkin menurut gua pribadi butuh waktu sih kalau gua ya. Jangan dong aku. Kalau cowok mungkin butuh waktu, enggak aku ngambek. Ya udah tuh. Sebentar minum. Tapi gue sempat mandi bang. Habis itu gue mandi dulu biar segar, biar kayak dari awal lagi. Bener habis mandi, gue ngeliat dia lagi. Sejam setengah lah. Selang dari pertama kali gue sama dia. Kayak udah terlatih dia. Pro ya. Kayak pro. Itu gue lebih lama. Ayo. Aduh. Ngilu nih jadinya nih. Ayo. Terus gue bilang, aku pengen nih, jangan dulu. Gue kayak dilempar gitu bang. Jangan dulu. Udah minta gaya lain bang. Akhirnya kuat juga udah capek. Pokoknya udah capek banget bang. Dia bilang gini bang, itu beda sama yang lain. Nah, gue kaget tuh, beda sama yang lain. Pemain ini, nggak apa-apa dah. Untung ya gue belum ngeluarin duit sama sekali pada saat itu kan, gue pacarin bang ya. Jadi gue nggak bayar. Pemain nih, mungkin dia keceplosan atau emang dia udah biasa. Ternyata di luar dia jadi LC nih bang. Dia baru jujur ke gue. Aku juga sebenarnya. Okay. Jadilah gue di situ pemikiran, wah boleh juga nih jadi Angelo. Sebenarnya kalau kata gue Angelo, antar jemput lu. Kalau gue bilang, gue Angelo nih, antar jemput lu. Oke nih, selama gue dapet enaknya nggak ngeluarin duit, makan gratis selalu dia yang bayarin. Jadi pakai jasa gue sekarang dia pak. Oke. Si LC ini pakai jasa gue. Itu udah enak banget itu. Sampai teman-teman gue yang sering ngajakin karaoke iri. Lu kok udah nggak sama gue lagi, lu pulang aja gitu, nggak yang karaoke lagi, enggak lah. Gue sekarang udah lebih ke antar jemput dia, udah enak lah. Pantesan lu setiap pulang kerja kalau dinas malam, kerja malam tutup restoran, gue nggak sama mereka lagi nih, yang 2 orang ini nih, yang ngajakin karaoke pertama kali. Udah misah lah. Udah misah. Gue lebih ke LC ini. Itu gue hampir tiap hari bang jadinya juga nganterin dia juga. Harusnya gue ada perasaan cemburu harusnya, tapi nggak ada bang. Nggak ada sama sekali. Kalau mungkin gue ada rasa cemburu, gue nggak bakal jadi Angelo. Iya. Karena gue pikiran, oke lah gue jadi Angelo sama gue enak, kerjaan gue nggak keganggu karena nganter lu tiap malam sampai pagi, ya kan? Duit juga gue kadang dapet bang dari dia. Karena emang duitnya banyak bang. Jadi tuh gue sayang-sayangan, tapi kayak yang bodo amat lu mau ngelakuin apa, dan gue juga dibebasin. Kebetulan di restoran juga gue ada yang lagi deket, tapi nggak terlalu deket lah, maksudnya dia tante-tante. Gue masih ngeri nih kalau sama tante-tante nih bang. Masih ngeri lah sama tante ya kan. Gue takutnya dia udah punya laki atau punya anak gitu. Jadi gue lebih ke LC ini. Tapi si tante ini setiap makan siang selalu ada. Dan gue kan di kasir. Kalau dia datang, mas lagi ya gitu. Selalu ketemu, ngajak kayak ada eye contact mata, ngajakin. Tapi gue belum berani karena gue masih ke yang LC. Oke, di LC masih terus. Itu gue lama juga bang, berbulan-bulan tuh sama LC itu tuh. Antar jemput dapet itu gue sampai pernah nemenin. Gue sampai disuruh nemenin sampai bang. Masa pacarnya suruh nemenin sampai gue duduk di kayak lobby hotel gitu. Jadi gue bukan yang nganterin terus gue cabut kemana, enggak. Gue nganterin sampai dia kelar, dari awal sampai kelar bang. Gokil gak sih? Gokil sih, ya. Setiap dia habis itu paginya dilanjutin sama gue bang. Bagian finishing. Finishing. Rahatin bang. Pulang kerja kita nggak bete lagi, nggak pusing lagi. Mungkin capek di mata doang, kurang tidur kan. Siangnya harus berangkat kerja lagi. Malam yang nganterin dia itu hampir tiap hari bang. Tiap hari ya.
Suatu kejadian, ternyata chat saya ada yang balas nih pada saat chat-chatan. Kok kata-katanya bukan kata-kata dia nih, bukan kata-kata si LC ini. Kan setiap kita chat pasti punya kayak karakter kata-kata, apal Bang. Kayaknya bukan dia nih. Gue pancing nih. Kamu lagi di mana? Lagi sendiri kan? Dibalas nih, bukan kata-kata dia nih. Aku lagi di sini, kamu jemput aku ya di sini ya. Itu gue tahu bang, bukan dia nih. Gue tetap datang, tapi gue pantau dari jauh nih. Sama cowok bang. Sama cowok, entah itu cowoknya atau lakinya itu belum tahu. Gue ngeliatin dari jauh, karena cerdasan gue kayaknya ya. Jadi bahaya nih. Udah tuh, gue puter balik nggak jadi. Besoknya gue ke tempat karaoke itu, ketemu dia, gue ngobrol lah. Gue minta, sayang kamu jujur, yang kemarin itu bukan kamu ya? Iya maaf ya sayang, itu suami aku. Oke, udah punya suami dia nih. Dia udah punya suami, udah punya anak juga ternyata. Anjir. Gila. Berarti mereka nggak hidup satu atap? Enggak. Kayaknya sering pergi-pergian suaminya. Sering pergi-pergian. Tapi tahu suaminya si profesinya istrinya ini LC? Tahu. Tapi mungkin karena dilihat chat-chatnya nggak dihapus sama dia. Chatan gue sama dia itu parah bang. Kalau kita bahas bang. Mungkin nggak sempat dihapus apa emang udah permainan dia nih. Si LC ini. Karena udah kan. Juga. Tapi lakinya katanya nggak tahu nih, aku sayang, karena baru kali ini dia cemburu. Padahal udah tahu, lakinya juga udah tahu kalau si istrinya ini seperti ini. Nah, baru kali ini dia cemburu dan ngerasa keganggu sama gua, kata LC ini. Makanya aku kaget kok dia bisa balas, biasanya dia cuek. Tapi untung kamu nggak datang, kata dia. Enggak, orang aku datang kok dari jauh, aku lihat kamu sama cowok. Oh, untung nggak ketemu. Kalau ketemu, wah dia galak banget katanya. Ya ampun bang, serem banget kan. Kita salah dong. Gue salah dong di posisi tersebut karena dia udah suami istri, udah punya anak. Nah pada saat itu gue jaga jarak bang. Tapi namanya dia tetap. Aku nggak mau jauh dari kamu. Ya udah nggak bisa gitu yang. Kamu udah punya suami. Suami kamu itu sekarang tahu hubungan kita. Dan gue nggak mau kalau sampai kejadian atau terjadi apa-apa sama gue. Karena gue salah bang. Lu udah punya suami. Kayaknya nggak bisa. Enggak, aku nggak mau. Masih lanjut. Tapi agak jarang. Tapi tetap selesai nge-LC dia masih gue yang nganterin. Mungkin pada saat itu lakinya lagi nggak ada juga. Kalau ketika lakinya lagi ada di dekat dia sekarang udah sama sekali nggak chat atau nggak ngubungin gue juga tahu, dia ada lakinya nih. Masih hubungan, lama-lama renggang. Gue lebih milih renggang bang. Gue yang milih untuk mundur. Tapi nggak apa-apa lah, daripada nanti ke depannya gue bahaya, dia udah punya laki dan gue salah, gue takut dia apa-apain, takut diperpanjang, gue lebih baik ngindar. Nggak lama gue ngindar. Nah, kebetulan ada si tante ini. Tante yang sering datang ke restoran. Dia customer loyal di restoran Filipina itu bang. Ketemu gue mulu, gue kasir. Halo kakak, halo mas, pesen ini ya. Iya. Dari situ, gue mulai berani ngobrol sama dia. Antrian udah mulai dikit, dia di belakang nih. Gue kasir ya, gue iseng nanya kan. Karena gue udah lepas dari LC nih bang. Kakak, sering kesini ya? Nggak pernah sama suaminya? Oh enggak, aku kan sendiri. Dia bilang gitu, aku kan sendiri. Wah, itu kakak pesan apa nih? Aku pesan ini ya mas. Ya udah tuh. Dari situ awal mula makin dia nungguin bang dari siang sampai gue tutup. Habis makan dia nyamperin, mas aku nanti kesini lagi ya, kamu tutup jam berapa? Jam 9 malam. Itu dia keluar dulu tuh, datang lagi jam 9 beneran. Wah, si tante ini nih, beneran nungguin. Lebih cakep dari LC bang.
Oke. Tapi gue ada ketakutan. Belajar pengalaman dari si LC ini. Tapi karena diyakinin, karena sendiri dia bilang, oke lah. Kalau Mulai usia. kayaknya beda lumayan jauh sih, tapi masih cakep. Cuma kelihatan lah dari muka, dari postur tubuh. Tapi masih kencang lah bang. Tapi kelihatan. Bukan pada saat itu masih 22 tahun lah, masih lumayan muda tuh. Kalau sekarang udah lumayan lah umurnya lah. Jadi pada saat ngeliat dia, wih, kayak pasti kayak. Bener, set. Kamu pulang naik apa? Naik motor. Gue kan naik motor ya bang. Kamu naik mobil aku aja ya. Hah? Terus motor gimana? Motor diinepin aja di sini. Kebetulan parkir itu kan 24 jam tuh. Dan besok gue harus dinas lagi tuh. Mau nggak maksudnya nemenin aku makan yuk? Gue nemenin dia makan. Wah cerita panjang lebar. Dia itu pakainya. Dia selalu pakai yang kayak jas, semi formal, dalamnya yang kayak blazer gitu. Blazer. Toketnya kemana-mana tuh. Gede juga sama kayak Elsie. Kebetulan gue pernah toket gede sih. Gue kalau nggak toket gede kayak gue, anjir nggak mau gue. Kurang ya. Kurang mau secantik apapun. Di restoran itu kan banyak banget bang yang cakep, tinggi, putih. Kalau kata teman-teman gue, itu cakep nggak suka. Nggak, gue kurang. Gue mau nyari yang toketnya gede. Mereka juga udah tahu teman-teman gue bang. Gue pasti nyari yang toketnya gede. Makan. Jam 2 nih tiba-tiba nih. Kamu mau ke parkiran? Nggak bisa lah parkiran. Udah malam. Temenin aku aja yuk. Temenin nih. Terus gue bilang, ke rumah kakak. Jangan ke rumah deh. Curiga nih. Jangan ke rumah deh. Ya kan? Kita ke aja yuk. Lah ayo. Ya kan nih bang namanya cowok. Lah ayo kak. Ini beneran mau kak? Nggak apa-apa. Udah tuh. Langsung. Kejadiannya hampir sama kayak Elsie. Tapi dia lebih lagi ternyata. Masuk. Dia udah nyiapin ternyata bang. Bawa bungkusan. Pengaman. Bukan lagi. Apa tuh? Tisu. Lihat. Ya. Ini beneran ini kak. Ya udah nggak apa-apa. Kamu kuat kan? Wah kalau pakai tambah. Ini kan lebih kuat bang. Baal ya. Lebih baal. Dia ternyata lebih lama. Gue lebih lagi sama yang ini bang. Toketnya gue langsung gue. Muka gue ke toketnya bang. Anjir. Itu dia lebih lama dia. Nggak kayak yang sama Elsie. Kalau Elsie kan langsung nuntun batang gue tuh. Dituntun. Kalau ini enggak dia. Lebih suka. Terus SP gue juga. Bang. Namanya udah lebih pengalaman. Tante-tante bang ya. Lebih jam terbangnya lebih tinggi kayaknya. Sekali kayak gue. Pengker. Gak jadi pengker. Gak jadi. Lebih lama. Pikiran gue. Wah ini lebih dari Elsie nih. Kaki gue sampai di. Bang. Oh segitunya ya. Segitunya. Kaki kepala. Kan kita merinding tuh. Ke atas. Ke toket gue juga bang. Dia lebih lama. Oke. Toket gue. Nama dia. Jadi kita. Kamu siap lah. Kamu siap. Siap lah kak. Ya kan. Ya udah yuk. Dia tante bang. Tapi kayak masih rapi. Kayak perawatan gitu bang. Lama banget main nama yang satu ini nih. Lama-lama. Ya udahlah namanya baalnya pasti hilang bang. Baalnya udah hilang. Keluar. Gua banget. Dia juga ternyata banget. Terus dia bilang. Dia yang ngajakin. Kita pacaran aja yuk. Dia yang ngajakin bang. Pacaran bang. Tapi aku pengennya pacaran sama kamu. Kalau kamu udah milik aku. Kamu gak bisa sama siapa-siapa. Beda sama yang Elsie. Kalau Elsie ngasih kebebasan. Kalau yang tante ini gue gak dikasih kebebasan. Tapi kamu sama aku terus. Kamu mau apa? Nanti aku beliin, mau ganti motor. Tapi gue nggak sematre itu sih bang. Gue lebih ke anjir. Tiap hari juga enak banget udah. Gratis intinya. Jadi nemenin dia terus bang. Ganti dari Elsie, gue ini terus. Sampai suatu ketika itu udah lama, udah berbulan-bulan. Gue beraniin diri ke rumah kamu yuk. Ya udah ke rumah aku, tapi kamu jangan kaget ya gitu. Gue ke rumah dia nih bang. Awal pertama ke rumah dia. Gede banget bang. Rumahnya. Gede banget. Gue masuk ke dalam. Ada cewek cakep banget bang. Seumuran di bawah gue 5 tahun kayaknya tuh.
Gila cakep banget ini cewek. Nggak mungkin kalau pembantunya kan. Ceweknya lagi duduk tuh. Main handphone, asik, nonton TV. Wow, TV-nya gede banget. Ruang tamunya gede. Wah enak banget tuh. Ruang tamu ke ruang tengahnya lumayan jauh jaraknya. Udah kamu masuk aja. Kenapa ini kenalin? Anak aku. Anaknya bang. Katanya kamu sendiri. Iya. Tapi aku nggak bilang kalau aku nggak punya anak. Bener juga bang, bener gak sih? Pertama kali nanya di restoran, iya aku sendiri kok. Iya ini anak aku. Kaget kan? Cakep banget anaknya. Ada tuh rasa suka juga bang sama anaknya bang ya maksud. Pikiran, masa anaknya juga nih. Tapi anaknya cuek tuh main handphone. Wah jangan-jangan udah biasa ada yang kesini nih. Karena saking kayak biasa aja gitu. Ya om masuk om. Dalam hati jangan manggil om, orang beda sedikit kayaknya umurnya kan. Dia kayaknya habis lulus SMA 17-18. Gue itu 22-23 ya kan. Set. Cakep banget. Pantesan main cakep. Anaknya juga cakep. Tuh. Kenalin om. Oh yaudah kenal. Udah duduk. Gue langsung diajak. Lewatin anaknya. Masuk. Aku mandi dulu ya. Tapi gue tengok kanan kiri tuh. Gue cari-cari takutnya dia punya laki bang. Wah, gue cari foto-foto, tapi nggak ada nih foto-fotonya nih. Kamu, wih bang, masih ragu tuh. Akhirnya leluasa itu di rumah, tapi ada ketakutan di gua. Wah ini nggak bener nih, tapi nggak apa-apa lah. Berisik-berisik juga kan. Kamu mau pulang apa mau di sini? Wah, seleluasa itu. Itu anak kamu di depan, udah nggak apa-apa. Semenjak gua tahu rumah dia udah sering ngajak gua ke rumahnya nih, ke depan-depannya, nggak lagi. Mungkin karena udah makin deket kali ya, dan gua nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa tuh gua kemana-mana. Chat gua kayaknya, coba lihat chat kamu dong, lihat HP kamu. Set, dibaca terus. Dan gua juga nggak berani bang, nggak berani untuk sama cewek lain pada saat itu ya, pada saat gua sama tante ini, karena udah tiada tara sama dia, dapat duit juga gua dikasih. Kamu berapa sih gaji di sono? Wah kacau bang, gue digituin bang. Kamu berapa sih gaji di sono? Gaji tahun berapa ya? 1,4. Ingat banget gue, gajian di restoran 1,4. 1,4. Udah 10 tahun lalu kayaknya tuh. 1,4 bang. 1,4. Yaudah, kamu aku terus semoga aku gaji yang sama. Enggak deh kak, aku tetap kerja tapi kalau buat apa-apa, tapi tetap aku kerja. Oh ya udah, kalau aku butuh kamu harus selalu ada ya. Soal uang gampang. Kamu mau ganti motor juga bisa. Gue pengen manfaatin sebenarnya bang. Tapi gue orangnya bukan ke situ. Gue lebih suka sih bang. Bukan ke duitnya. Tapi ada lah pengen duitnya lah. Karena setiap gue ketemu, setiap gue abis ngewe, setiap gue abis dia, karena dia selalu sama gue bang. Dan kayaknya emang dia pada saat itu nggak ada yang lain juga. Sama gue mulu. Tiap hari, bukan hampir tiap hari bang, tiap hari. Jadi gue gak ada waktu di rumah. Gue di rumah pulang bentar, kayak mandi atau tidur bentar, gue cabut lagi, bilangnya kerja, lembur. Wah kacau pada saat itu sih. Udah lama nih, berbulan-bulan sama dia nih. Udah saking deketnya, anaknya juga udah makin om. Ternyata suatu saat gue lagi di rumahnya nih bang, anaknya gak ada. Ada 2 pembantunya, mungkin 2 pembantunya di bawah ya kan, gua dibawa ke atas nih. Tiba-tiba ada yang datang bang, mobil bang. Kak itu siapa kak? Udah kamu gak usah takut, gak apa-apa kamu di sini. Wah bukan gak takut masalah apa gimana. Itu siapa kak? Oh, itu suami aku. Itu suami aku. Baru pulang dinas dia. Biasa dinas katanya 8 bulan di luar, nanti pulang sebentar. Setahun di luar, kayak dinas luar kota, lama gitu bang. Mungkin udah ke 8 bulan, lepas setahun. Dia slow bang. Udah gak apa-apa kamu di sini aja. Nggak apa-apa. Itu gue ngeliat dari di kaca kamar atas tuh ada mobil, samperin nama dia, keluar cowok laki-laki. Ganteng banget, tinggi gede bang. Kayak pejabat teras lah bang, tinggi gede. Set, gua nggak bener nih. Gue nyari jalan keluar tuh di situ. Karena nggak dikasih tahu sama dia nih, sama tante ini. Di hidup gue keadaan paling kacau. Wah gue deg-degan. Habis tapi gue deg-degan. Gue ke atas, gue nyari ngumpet. Di atas itu ada kayak plafon tuh. Kalau kata gue sih buat jemur-jemur, tapi mungkin dia apa sih namanya?
Balkon. Gue sampai ke atas balkon, ada dirijen gede tuh buat air, gue ngumpet di belakang bang. Wah itu tergokil yang gue lakuin itu. Wih, merinding gue di situ bang. Mungkin dia kaget kali nggak ada gue pas dia naik ke atas nih. Untungnya nggak lama kemudian adalah berapa jam entah dia ngapain berdua di bawah, lakinya cabut lagi bang. Lakinya cabut lagi bang. Oke. Gokil sih pada saat itu sih. Nggak lama 3 jam 4 jam, lakinya cabut lagi. Mobilnya dinyalain lagi, kedengeran kan dari atas nih. Mobilnya nyala lagi tuh. Keluar pagar, mobilnya keluar pagar. Kakaknya janda itu ke atas lagi nih. Nyariin gua tuh. Feeling gua sih nyariin gua ke bawah kasur atau ke kamar mandi. Di situ gua punya feeling, udah pergi nih lakinya nih. Gua dari atas nih bang, uset keringetan, ngumpet, deg-degan, keringetan, panas. Turun lagi dari balkon tuh. Gue masuk ke ada lorong tuh, gue ke bawah. Ya ampun kak, itu langsung gue bilang, dia kaget. Kamu dari mana? Aku ngumpet lah. Tapi nggak apa-apa sih, untung kamu ngumpet. Iya lah kalau nggak ngumpet kelar. Iya aku lupa ngasih tahu kamu. Dalam hati gue bukan lupa lo, emang pengen dapet gue karena laki lu di luar. Aku lupa ngasih tahu kamu kalau aku punya suami. Itu anak aku masih sama suami aku. Tapi suami aku pergi-pergian, pulangnya kayak gini, datang 3 jam 4 jam bang. Nggak ada seharian kata dia. Begitu doang. Loh, ngapain pulang? Itu dia. Nggak tahu. Tapi gue sempet nanya, kak, kok suami kakak pulang begitu aja? Iya, udah biasa itu. Jangan-jangan punya cewek lain di luar sana. Iya, nggak apa-apa. Segampang itu. Makanya anaknya sampai biasa aja. Berarti udah gak harmonis deh nih. Betul. Ya? Seperti udah gak harmonis tapi tetap dipaksakan bersama. Dan saling cuek kayaknya. Saling masa bodoh. Masa bodoh. Di situ gue pikiran, wah udah saling masa bodoh, gak apa-apa dah selama gue enak. Cuma kan pada saat itu gue tegang banget bang. Dia ngasih penjelasan udah gak apa-apa. Nanti suamiku juga pulangnya lama lagi tuh, 8 bulan sampai setahun baru pulang. Jadi dia cuma datang 3 jam, udah kayak ngobrol-ngobrol, iya udah ngobrol, udah pergi lagi. Di situ udah baru tahu. Dan dia bilang, kamu nggak usah pergi dari aku ya. Wah, gue tambah seneng nih bang. Ya udah kak, aku sama kakak terus deh. Iya. Tapi kalau nanti dia sampai tahu dan minta kita udahan atau putus hubungan, ya udah kita nggak usah hubungan lagi karena kalau dia tahu nanti kamu bakal dikejar. Kalau dia tahu hubungan kita sebenarnya dia galak orangnya, kamu bakal dikejar, diincer. Tapi untuk saat ini dia pergi lagi nggak bakal tahu. Handphone aman kok kata dia. Dia orangnya cuek, tapi kalau sampai ketahuan, aku tetap bela kamu, tapi mungkin kita harus pisah, harus jauh. Tapi pada saat itu nggak ketahuan, itu gue masih terus berhubungan bang. Dapat duit, lu mau apa aja dikasih. Lambat laun setelah kejadian itu, gue dibeliin motor bang. Gimana gue makin gak cinta kan? Karena mungkin juga dia sama gue. Obrolan gue juga sama dia masuk. Walaupun gue kerja di restoran, tapi dia tetap, oke lah lo kerja di restoran. Tapi setiap gue pulang restoran, ini gue dibeliin baju, dibeliin celana, sepatu, mewah-mewah bang. Itu gue setiap kelar dari restoran, beda penampilan gue bang. Keren banget gue. Makanya dia demen bawa gue kemana aja. Bahkan gue dikenalin sama teman-temannya bang. Setelah kejadian itu gue makin deket sama teman-temannya dia nih, si tante ini. Mereka bisik-bisik lah pada saat gue dikenalin. Keren juga tuh cowok lu. Gila sih, tinggi, ganteng. Pada saat itu gue masih sedikit putih lah. Lu kenal di mana? Oh itu kenal di restoran, dia kasih restoran. Dia cowok gue. Berani lu. Nanti kok ketahuan laki lu. Gue kan pergi mulu, lu tahu sendiri itu tuh. Gue dengerin dikit-dikit bang. Makin deket gue sama temennya. Sampai temennya ada yang bandel bang. Mau ngedeketin gue. Waduh, gue bilang. Suatu saat dia minta nomor gue langsung. Dia datengin ke restoran gue bang. Mungkin tante ini belum datang nih. Dia datang duluan. Kan gue kenal. Kakak temennya ini ya gitu.
Oh iya. Oh kamu di sini. Nah, nomor kamu berapa? Aku boleh minta gak? Posisinya itu 11-12 bang. Cakepnya, bodinya, kekayaannya, sama-sama punya mobil mewah. Tapi gue nggak berani pada saat itu bang. Karena gue udah enak sama yang tante ini bang. Udah terjamin. Udah terjamin, udah enak dan udah sama-sama. Dia baik juga, baik banget bang. Dan kebetulan gue habis dibeliin motor. Yang satunya temennya sampai, kok kamu nggak mau? Nggak apa-apa kali kalau sama dia mah. Kan aku temennya dia, tahu kok. Nggak bisa kak, maaf kak. Bukannya aku takut ya, tapi aku nggak bisa. Ya kamu, ya udah nanti kalau kamu udah bosan sama dia, kasih tahu aku ya. Ya ampun bang, dunia mereka sampai kayak gitu. Temen itu, di circle-nya tante itu sampai kayak gitu. Karena mungkin menurut temennya baru pertama kali dia sampai sejauh ini sama cowok. Seminggu bang berturut-turut dia datang mulu temennya. Ngejar juga. Sampai suatu saat gue break nih, istirahat nih sore nih, belum pulang nih. Dia ada di situ dan, mas sini deh mas, aku mau ngobrol. Ngajak gue ngobrol bang. Oke lah, namanya teman biasa kan. Gue kenal dia dari ibaratnya udah cewek gue nih tante ini nih, dan dia teman dekatnya cewek gue ya kan, si tante itu. Ya udahlah ngobrol berdua. Kamu kok bisa sampai sejauh ini ya sama dia ya? Emang kenapa kak? Dia biasanya nggak pernah gonta-ganti. Yang bener kak? Iya, aku kan teman dekatnya. Aku juga tahu lakinya dia, suaminya dia. Pulangnya sebentar. Kamu udah ke rumahnya? Udah, sering malah ketemu anaknya. Iya kak. Wah, makanya saya pengen banget ini dapetin kamu. Dia bilang gitu bang, jujur. Terang-terangan. Karena aku ngobrol sama dia nggak dikasih tahu kenapa dia bisa lama sama kamu. Di situ gue cuma bilang, oh mungkin karena obrolan aku sama dia nyambung. Terus ya kalau lagi ngomong itu gue udah di tahap itu bang sama dia bang. Karena udah lu udah tahu dia juga kayaknya nih. Pas ngomong kayaknya dia banget sama gue juga sama dia. Jadi nggak bisa lepas. Oh baru bilang, oh di situ. Karena baru kali ini aku lihat dia lama sama cowok. Padahal kamu cuma seorang kasir restoran. Itu gue digituin. Itu dia langsung bilang, kamu beneran gak mau sama aku nih? Aku gak ngasih tau dia kok. Enggak deh kak. Makasih. Oh yaudah deh. Kalau kamu udah sama dia, jangan bilang-bilang dia ya. Di situ gue berpikiran. Itu segila itu bang. Terang-terangan. Jadi biarpun gue deket sama temennya, dia mau penasaran juga sama gue. Ternyata gue kira cuma cowok doang yang begitu bang. Cewek juga ternyata ada di tahap itu. Gila, orang-orang kaya, tante-tante. Gue cuma kasih restoran. Wah, mungkin karena ngelihatnya masih berondong kali ya. Bisa jadi. Di situ tinggi. Kata yang tadi abang bilang tinggi, gede kayaknya nih. Maksudnya badannya gitu bang. Dan kebetulan emang punya gue bengkok sekali lagi bang. Wow. Itu masalahnya tuh, yang jarang orang punya. Jarang. Punya teman saya ada namanya Bang Angga juga, dia bengkok bang. Ke kanan kiri? Ke kiri. Sama dong. Iya. Sama dia. Tapi dia kayak gue gini. Dia lebih pendek. Apanya? Tinggi badannya. Oh itunya? Enggak. Itunya ya. Pendek juga dong. Iya. Cuma dia bagian itu udah turun. Berarti udah tua dong bang? Enggak, masih muda. Masa masih muda udah turun bang? Gak mungkin bang. Kebanyakan colai kali. Kalau masih muda tuh bang biasanya masih ke atas bang. Masih ke atas ya. Masih kadang-kadang suka nguncup gitu. Nguncup. Ya. Tapi kalau pagi-pagi mengkerut juga tuh. Jadi kayak ke dalam tuh bang. Iya benar. Kalau pagi tuh. Benar. Oke lanjut ke tante ini nih bang. Ini wah gila. Kayak gue gak bisa lepas nih bang. Pada saat itu ya. Enak banget gue di masa muda. Gue cuma kasih restoran yang gajinya gak seberapa. Karena ngomongnya kalau udah sama-sama enak, komunikasinya enak, gak ada batasan, itu udah cakep banget. Dan biarpun gue dikasih batasan untuk gak berhubungan sama yang lain, ya gak apa-apa menurut gue ya. Karena kan udah terpenuhi ya. Betul bang. Abang lebih pengalaman kayaknya di bang. Enggak, saya ngerangkum dari ceritanya Bang Tama aja.
masa secepat itu rangkumnya Iya, bang? kan udah lumayan lama nih kita ngobrol. Oh iya bisa Paham juga lah Pak. Saya kira abang lebih dahsyat nih kayaknya nih. Jadi pada saat itu masih enak Bang. Set. Adalah titik kejenuhan Bang. Ternyata jenuh juga Bang. Jenuh Bang. Kenapa emang? Disitulah kadang gue pikir, gila, kok gue ada jenuhnya ya? Gue udah enak. Duit lu mau minta tinggal ditransfer. Lu mau apa dibeli. Mungkin kalau gue minta mobil, nggak tahu ya. Mungkin mobil-mobilan 100 juta atau yang second 80 juta dibeliin ya. Tapi gue nggak ke situ. Gue motor aja udah seneng tuh. Motor aja udah seneng. 2 kali lipat dari motor gue Bang. Jadi motor gue taruh rumah, gue pakai yang lumayan bagus lah tuh. Ada kebosanan di titik jenuh. Ternyata ada titik jenuh juga Bang. Di itu Bang. Itu gue nggak tahu kenapa ya. Datanglah titik jenuh itu nih. Gila, gue kayak udah dapetin segalanya nih. Enak banget. Karena udah bertahun-tahun juga Bang dari LC. Ke tante ini. Dapatlah di tante ini titik kejenuhan. Kayaknya gue segampang ini dapetin begini seharusnya gue enak dan enjoy gue lanjutin terus. Tapi titik jenuh itu tiba Bang. Pernah sih abang ngerasain titik jenuh? Jenuh segala sesuatu apapun itu. Pernah gak? Pernah. Kalau pekerjaan wajar ya kan. Capek. Nah ini gue Bang. Tapi jenuh. Gue sampai di saat titik jenuh itu. Titik jenuh itu. Tadi pengen gue lawan nih. Gak bisa Bang. Gak bisa. Gue tetap kayak biasa lah. Tiap hari ketemu sama dia ngobrol, jalan, makan. Seneng gue, bahagia. Tapi titik jenuh itu semakin pada titiknya nih. Ngerucut ke atas nih. Ketika udah di atas banget itu Bang. Waduh. Udah gak bisa gue. Udah kayaknya. Anjing gue udah capek begini nih anjir. Udahlah. Gak mau lagi gue. Itu gue cerita langsung ke tante itu. Marah Bang dia Bang. Kamu kenapa jadi kurang ajar sama saya? Jadi kayak ibu-ibu. Kalau dia lagi marah. Ya ampun. Kak, bukan begitu Kak. Ini aku sebenarnya bahagia tapi udah ada titik jenuh sama kakak. Aku kurang apa? Motor udah aku beliin kamu. Kamu kan gak ada kekurangan sama aku. Iya kan? Gak ada. Kurang duit. Dia sampai gitu Bang nawarin. Kurang duit. Aku transfer. Aku belanjain sekarang. Kamu mau apa? Sampai mau handphone terbaru. Karena aku gak begitu penting handphone. Kasir restoran apa sih? Gak ada yang terlalu butuh kayak yang mewah-mewah. Motor aja udah seneng banget. Iya kan? Udah bilang aja. Intinya tapi kita gak boleh pisah. Aku gak mau jauh dari kamu. Karena dia kayaknya udah banget sama gue. Ngobrol, nyaman lah ya, udah nyaman. Ya udah nyaman banget sama gue. Jadi kayaknya semuanya udah dapet di gue. Karena kan suaminya nggak ada nih. Pergi pulang, nggak ada sehari pergi lagi. Di guanya udah titik jenuh Bang, sekali lagi titik terjenuh. Udah nggak bisa diungkapin. Apa yang dirasa apa emang? Dari gua nih. Ya merasa gua nggak bisa kayak gini terus. Mulai timbul apa coba? Gue nunggu Bang dari lo apa Bang? Nggak tahu. Siapa tahu lo bisa tahu bahasanya gitu Bang. Ya mulai timbul inilah apa hidayah kali ya. Salah satunya itu. Gue kayak dibuat kayak nggak bisa nih gue titik jenuh gue. Biarpun gue kenyamanan berupa materi nggak bisa. Ya mungkin bener kata Abang, hidayah udah datang ke gue beranikan diri. Yang tadi gue bilang, gue udah bilang ke dia tapi dia nggak mau. Lumayan sih Bang proses ngejauhnya Bang. Dan akhirnya lo tau Bang, gue beranikan diri motor itu gue balikin Bang. Tapi kalau untuk duit yang dia udah keluarin ke gue nggak bisa. Nggak bisa Bang, dan nggak akan bisa gue bayar itu. Gue minta maaf sih sama dia. Minta maaf banget. Ya walaupun dia nangis Bang dia. Nangis sesegukan. Karena dia baru nemuin senyaman ini sama gue. Motor gue balikin. Gue komunikasi pelan-pelan. Lambat laun. Hatinya dia kayaknya bisa ngelepas gue. Dari jarang komunikasi yang gue milih. Udahlah jarang komunikasi lah. Dia chat gue balas seperlunya. Tapi ketika gue chat dia, dia panjang lebar. Tapi gue tahan nih, gue harus pisah, gue harus jauh. Dan gue gak mau begini terus. Gue harus kembali ke kehidupan awal gue Bang. Udahlah, gue udah dapetin itu semua, gue udah ngerasain. Tapi
gue udah di titik jenuh. Gue pengen jadi kasih restoran biasa yang pulang ngobrol. Dan gue udah gak ke karaoke lagi bang. Pada saat titik jenuh itu datang, gue mulai jauh sama tante ini. Dan diajakin karaoke udah gak mau juga. Bukan karena gue deket siapapun, gue udah gak mau. Udah capek. Sama dia seperti itu udah lelah bang. Titik terlelah kayaknya tuh. Dan akhirnya? Udah pisah. Dia juga bisa nerima lambat laun. Tapi motor dia dikasih lagi ke gue bang. Oh enak dong. Alhamdulillah. Mungkin udah rezeki gue udah nemenin dia selama ini. Bikin dia bahagia, bikin dia nyaman. Selagi gak ada suaminya. Itu padahal di rumah dia udah lama. Dan proses gue sama dia juga 2 bulan apa baru bener-bener bisa lepas. Mungkin dia udah bisa nerima. Baru dia nelpon gue bang. Nah, kamu ke rumah aku ya. Ngobrol yang terakhir kalinya bang. Oh gue ngobrol panjang raya baru itu bang. Seru. Asik. Bukan ngobrolin tentang yang ngomong tentang yang bukan. Udah ngobrolin tentang oh kamu nanti di sana sukses ya. Gitu. Jadi kasir semoga jadi manajer. Aku doain kalau kamu perlu kerja nanti hubungin aku. Wah hubungin dia malah tambah parah nih takutnya nih. Ya kan gak lepas-lepas. Nggak deh aku di restoran aja. Ya udah kalau perlu apa-apa hubungin aku ya. Waduh perlu apa-apa hubungin dia. Nanti gak bisa lepas. Ya kak makasih ya. Kunci motor. BPKB, STNK. Dikasih bang. Nih buat kamu aja. Enggak kak aku gak mau ada hutang budi. Aku gak mau ada sesuatu yang nanti buat aku kepikiran tentang kakak. Enggak gak apa-apa. Aku udah ikhlas. Makasih ya selama ini. Aku kak yang harusnya makasih selama ini. Kakak udah baik banget. Kamu juga baik banget. Kamu juga nemenin aku. Makasih ya. Udah. Cabut gua bang. Dan setelah itu nggak pernah ada komunikasi lagi? Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Tapi dia masih chat, masih nelpon, tapi nggak gua respon. Nggak gua respon sama sekali. Bang Tama, pos sekarang udah nikah? Udah punya anak juga? Udah. Dan masih ada istrinya sampai sekarang? Alhamdulillah. Ada. Dapat yang kayak gimana? Kayak Elsie apa yang kayak tante-tante? Malah biasa bang. Hah? Biasa. Oh yang biasa aja? Biasa aja bang. Karena mungkin pada saat itu gue ketemu dia, gue udah gak mau yang kayak yang toket gede. Nggak mau yang ada yang kayak gitu? Enggak, udah ngelar yang malah gue kalau bisa dibilang sih selera gue jadi nurun. Tapi alhamdulillah gue jauh lebih bahagia. Oke, alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Jadi yang penting udah ngerasain lah. Itu ya. Nah, saya mau nanya kita mundur ke belakang nih. Boleh. Waktu karaoke itu memang kalau di tempat room karaoke itu kita bisa sama Elsie ini bisa kayak apa gitu ya? Bisa. Biarpun gua kan pada saat itu bertiga tuh. Bisa. Mau kita itu bisa. Bisa ya. Ini pertanyaan ngejebak apa abang pernah apa nggak pernah? Nggak pernah. Makanya saya nanya nih. Masa bang? Iya. Saya tuh paling karaoke syariah. Mana ada karaoke syariah bang? Ada yang karaoke yang bang kali syariah bang. Karaoke syariah. Iya. Mana ada? Yang cuma sama keluarga, yang cuma sama teman-teman. Ya karaoke keluarga aja nggak ada syariah. Kalau ke keluarga itu nggak ada karaoke syariah. Karaoke syariah. Oh nggak ada. Jadi kita datang pakai peci gitu. Nggak, maksud saya karaoke yang memang saya nggak pernah yang kayak itu minta ditemenin Elsie. Saya keren sih bang. Iya, saya makanya nggak tahu, saya nanya. Udah sama pacarnya kali, abang? Sama pacar juga enggak. Karaoke berarti nikmatin karaoke doang sama keluarga gitu? Iya, nyanyi aja sama teman-teman. Sama teman-teman sering nih gitu. Kalau pas habis gajian misalnya gitu kan, yuk jalan ke karaoke gitu. Masa nggak ada yang pikirannya gini bang buat nyewa Elsie? Nggak ada. Bersih dong berarti abang sama teman-temannya? Ya alhamdulillah bersih. Keren sih. Kalau lagi sama teman-teman. Oh kalau lagi enggak? Ya bersih. Tuh kan bener kan? Kalau lagi sendiri Elsie pasti. Emang. Tapi emang begitu ya. Kita bebas kayak sama pacar aja. Iya gitu. Bebas. Tapi biasanya ada perjanjian dulu. Biasanya dia yang bilang
cuma di tas atau di situ aja gitu, nggak mau lebih. Itu ada pasti. Oh, Mereka bilang. ada perjanjian gitu. Ada. Oh, kalau di cipok-cipok gitu boleh. Pas gue boleh, tapi nggak tahu kalau yang lain. Biasanya kan itu kan pasti ada minuman kayak begitu kan. Pasti dong, itu kan temen gue yang bayarin pasti sama kentang-kentang nasi goreng dia. Karena asisten head cook kan ya, head cook yang buat head cook. Wih, duitnya banyak tuh makanya dia. Ya sementara kan Bang Tama gaji cuma 1.400.000. Parah itu gaji kecil. Kecil ya, emang kecil ya kasir ya. Pada saat itu kan kecil. Sekarang kan udah 5 juta, hampir 6 juta. UMR. Sekarang mah ya. Tapi sampai sekarang masih kerja di kasir itu. Gue lah. Udah tutup dia. Udah jauh banget. Restoran Filipina udah tutup. Kebetulan ada di Ambassador. Tahu Ambassador gak Bang? Kuningan. Tahu Ambassador ya. Udah, jangan disepi lagi restoran Filipina yang dulunya ada di Ambassador itu terkenal banget. Oh, berarti restoran elit dong. Elit Bang. Yang datang juga pasti orang-orang berduit lah ya. Itu minuman cincau aja nih, minuman. Kalau kita mah cincau lah yang di cincau ya. 25.000 Bang. Gak mahal amat. Lah di sini mah goceng udah sabrek tuh. Tapi cincau yang dihancurin kan? Ya, iya. Itu tahun dulu banget 25.000. 25.000. Buset, mahal Rame banget. Restoran Filipina. Nah setelah dari kasir itu kemana Bang Tama kerjanya? Meningkat, alhamdulillah. Jadi di store retail supervisor. Oke. Megang supervisor. Megang supervisi. 2 area. Waktu itu area luar kota satu nih. Palu. Daerah Palu. Sama deket-deket Ambassador itu Tangerang. Megang 2 wilayah. Nah itu jeda ketemu istri tuh akhirnya tuh. Akhirnya ketemu. Tapi lama dulu itu. Berapa lama? Karena saking jenuhnya udah nggak mau berhubungan lagi Bang. Udah bosen banget. Normalnya kan biasanya laki-laki gini loh. Kalau misal udah ngerasain yang namanya HS gitu. 3 hari aja nggak HS tuh udah pusing. Lah nggak tahu nih. Karena mungkin udah saking jenuhnya kali. Kan tadi gue bilang udah jenuh banget. Udah kayak udahlah. Itu udah bener-bener gak ada kepikiran ke situ Bang. Tapi sering colai. Pernah sih. Emang kalau cowok nggak apa-apa kan ya Bang ya? Iya nggak apa-apa, normal. Karena kan memang saya udah kemarin lihat kayak dokter-dokter Tirta gitu ngomong lah katanya itu memang harus sering. Wah saya juga tuh kemarin lihat tuh. Jadi sehari bisa lebih dari sekali. Itu mah tuh nggak boleh. Yang bener. Iyalah, kalau sehari lebih dari sekali ya nggak boleh lah. Bukannya makin bagus ngilangin yang apa? Enggak. Mencegah kanker kan, prostat kan? Iya. Ya bener kan? Tapi kalau sehari bisa berkali-kali itu malah nggak bagus. Coba dibuka lagi, apa nggak denger kali? Karena apa? Karena nanti itu mengurangi. Abang bisa jadi Edi tuh, tau nggak Edi? BD. Jadi nih bisa jadi berkurang kalau sama orang langsung. Wah pengetahuan nih. Iya. Coba nih misalnya kayak kalau kita gitu kan, itu tuh udah lega. Iya betul. Kan berkurang. Nah, misalnya nanti pagi udah nih, terus siang begitu lagi berkurang. Iya. Masuk Bang. Nanti pas kita ketemu sama itu malah kita berkurang tuh. Oke bener. Bagusnya 2 hari atau 3 hari sekali. Seminggu 2 kali 3 kali berarti. Iya, tapi kan sekarang udah punya istri kan. Udah. Iya. Tapi kadang masih pakai tangan sih Bang. Masih. Iya. Kenapa ya Bang ya? Oh kalau istri lagi dapat Bang. Nggak apa-apa kan Bang ya? Nah itu tuh jeleknya tuh. Daripada nunggu 1 minggu Bang. Jeleknya ketagihan colai begitu tuh. Kadang-kadang. Gue nggak ketagihan colai juga kali Bang. Cuma kalau lagi. Kadang-kadang. Kalau meskipun kita udah begitu sama istri ya, itu kita masih ada rasa kurang. Kok tahu sih Bang? Iya karena sugesti kita nih. Iya. Kita ngelakuin colai juga. Iya. Bener Bang. Itu kan berarti udah nggak sehat. Berarti Bang lebih tahu nih. Hah? Ya tahu. Iya, sama berarti Bang, sama Bang. Jadi itu emang mesti dikontrol. Berarti bagusnya seminggu. Jadi edukasi nih Bang, seminggu 3 kali ya? Ya. Sehari 2. Pokoknya 2 hari sekali atau 3 hari sekali lah. Ada edukasinya juga nih, keren nih. Iyalah, gitu. Tapi sampai sekarang udah benar-benar setia lah sama istri ya. Iya setia udah nggak lagi tergoda sama. Pernah masih ada yang ngegodain nggak? Wah banyak. Biarpun udah agak lumayan berumur tapi masih banyak. Kalau saya buka topeng saya, aduh jangan dah. Jangan, ini bisa
bisa pecah nih kamera nih kaca nih saking. Loh, kok pecah sih? Iya saking terpananya Iya, sama bisa. ketampanannya Bang Tama kan. Kayak di drakor. Iya bener bang, bener. Tapi ya alhamdulillah lah ya. Sekarang udah sehat lah Bang Iya Tama betul. ya. Udah nggak lagi di dunia itulah ya. Enggak lah, udah. Ya deh ya saya doakan sih semoga kedepannya Bang Tama makin dipermudah lah Amin. jalan hidupnya, rezekinya Amin, Bang. ditambah. Tambah. Amin. Anak istrinya dikasih kesehatan. Amin, Ya, kabul. dan udah tuh jangan lagi sampai tergoda tuh. Siap bang. Yang baik-baik aja, yang sehat-sehat aja. Siap. Nah nih sebelum kita tutup podcastnya Bang Tama mungkin ada pesan-pesan sama penonton. Silakan. Mungkin pesan dari pengalaman aja bang ya. Mm-mm. Mungkin lu harus habisin masa muda lu dengan keinginan lu dah. Jangan sampai nanti pas masa tua lu punya istri baru lu ngelakuin yang aneh-aneh. Mending pada saat muda lu dan ketika lu mulai punya istri atau mulai tua, bertobatlah. Ya, cakep. Setuju. Ya, benar. Jadi jangan telat nakalnya. Ya. Bener bang ya? Iya. Keren. Kalau udah punya istri, udah punya anak, baru nakal, waduh. Berabe itu. Karena masa lalu yang buruk, biarlah. Tapi Bang Tama paling suka kayak apa sih kalau lagi Tadi kan udah mau berubah bang. Enggak, kalau lagi gitu sama istri paling suka kayak apa? Jadi gini bang. Udah jadi pengen nih bang. Istri tidak Mm-mm. kanan kiri dibuka bang. Ini bang. Mm-mm. Bang. Oh itu standar lah itu mah. Terus standar sih bang. Iya lagi standar. Bagi gua itu keren banget bang. Banget bang. Belum pernah kan bikin siku di tembok nih. Siku siapa maksudnya? Kita bikin siku di tembok, Hah? itu siku kayak buat naruh-naruh barang. Ah. Nah istri suruh situ. Nah kita dari bawah plot. Bercanda ya bang ya. Oke deh Bang Tama, makasih banyak buat waktunya ya. Siap, Makasih Bang. banyak juga udah mau menghibur kita semua di sini ya. Siap. Oke, buat teman-teman yang mau cerita dan hadir di sini juga, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47 683. Jangan ragu-ragu mau chat admin, pasti dibalas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Tama, makasih banyak ya. Sukses selalu Bang Tama. Amin, Ya. sama-sama bang. Sukses juga. Mudah-mudahan setelah keluar dari sini Bang Tama besok dapat project gede. Amin. Amin. Tapi kayaknya keluar dari sini saya mau ngelakuin gaya abang deh. Boleh. Kebayang kan ya? Kebayang udah. Jadi kita ngejar-ngejar tuh. Kita loncat-loncat ya. Oke Bang Tama, makasih ya. Siapa Andi? Sampai jumpa.